selalu setia bareng kita. Iya. Iya. Kita cinta, kalian cinta. Iya. Iyalah, cinta. Itu namanya setia. Setia, apa sih artinya setia? Aku pengen tahu. Artinya setia itu ya sayang sama pasangan kita sendiri. Kalau buat sayang? kita, kalau buat Raffi setia adalah setiap tikungan ada. Aku bukan setiap tikungan ada. Tapi Setiap tikungan asik. Gimana lagunya kok ada asik? sik asik, sik asik. Enggak. Vi mau nanya, Vi. Lu tuh keberatan gak sih ada image playboy dalam diri lu? Padahal kan sebetulnya kan bisa ya bisa enggak kan? Sebenarnya itu seru-seruan aja lah. Gue dibilang playboy, dibilang playgroup, dibilang playsafe, bilang apa lagi? Nggak apa-apa. Nah, sejujurnya lu tuh playboy gak sih sebetulnya? Aku playboy banget sih. Udah mengakuin. Kan dulu tuh kalau gue bujangan juga kalau punya pacar satu, udah putus. Saya putus nih siang nih, sorenya ada lagi. Ah, beneran segitu? Ya dulu gue gitu. Selaku itu lu? Bukan selaku itu, cepet aja nyarinya dulu. Nah, sekarang kita ngomongin tentang kesetiaan. Dalam berumah tangga tuh tidak bisa mulus. Dikasih cobaan dalam berbagai macam hal. Dalam berbagai macam bentuk. Seperti yang satu ini. Ini dia, Riri dan Yasir. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Riri? Halo. Yasir. Kabar, Mbak Riri, Mas Yasir. Iya kan? Ayo Yasir. Ayo Yasir. Ini yang pasti yang di rumah bertanya-tanya, ini apa sih viralnya dari Riri dan Yasir? Nah, pasti ada. yang Nah, Iya. kita Belum melihat tahu. tayangan berikut ini dia. Ini dia. Nah, inilah yang namanya cinta sejati, cinta tanpa tapi. Iya. Jadi Mbak Riri. Riri mau menemani keadaannya Mas Yasir dalam keadaan apapun. Jadi ini tuh kalian sudah menikah 9 tahun kurang lebih ya? Iya. Nah, tahu kondisi Yasir ini ketika setelah menikah. Sudah. Baru 1 tahun menikah. Betul. Tadi apa jadi gejalanya itu suka ngompol. Itu hubungannya apa? Dijelaskan nggak Mbak Dokter? Apanya? Kenapa bisa karena kondisi berarti gangguan ginjal ya? Hubungannya dengan ngompol tuh apa? Terus kaki bengkak itu kok kaki bengkak kayaknya? Itu salah satu dari gejala ya. Jadi gejalanya itu intensitas buang air kecil itu semakin tidak beraturan. Gitu. Oh, iya. Jadi kadang-kadang nggak kencing-kencing, Ya. tiba-tiba. Jadi berubah itu intensitas waktunya. Jadi waktu itu seringnya malam hari. Oke, kalau kaki bengkak, Kaki bengkak karena mulai ada yang penumpukan cairan. saat itu belum tahu itu kenapa. Iya, belum. Ketika diperiksa, ternyata dinyatakan Gagal Gagal ginjal ginjal. kronis. Tapi Akhir. seminggu sudah awal berapa kali cuci darah kan karena ada seminggu ada yang sekali, seminggu 2 kali. Awal, Sejak awal sudah seminggu 2 kali sampai wow itu udah berat loh. Keratinnya berapa? 16,9. Yang normal itu berapa ya? di bawah 1. ya, Hah, tapi itu normalnya di bawah 1. Ini 16,9. Karena apa? Gaya hidup atau apa? Hipertensi. Awalnya hipertensi. aduh tapi katanya Mbak Riri sampai Mas Yasir karena sebagai suami dia merasa kecil hati, cuci darah di rumah sakit, sampai pernah minta untuk Mbak Riri, udah kamu menikah sama laki-laki lain aja. Iya. Jadi waktu itu aku sama orang tua aku juga, karena kebetulan kita baru 1 tahun ya, dan kita juga nggak mau Riri ikut menderita gitu. Jadi kita akan, ya udah kita balikin ke orang tua kamu secara baik-baik. Ya Allah. Iya, mertua juga nggak apa-apa, kita nggak akan benci kok. Tenang aja, kita pulangin baik-baik, masa depan kamu masih panjang katanya. Karena Karena ya, mumpung baru 1 tahun gitu. dan dokter juga kan memvonisnya kemungkinan harus seumur hidup cuci Iya. darahnya. Terus apa yang membuat kamu bertahan? Karena Tidak mau untuk mengikuti permintaan suami Tidak mau meninggalkan Yasir. ya pertama sudah pasti karena cinta. Yasir adalah laki-laki yang aku cintai, yang aku pilih untuk menjadi teman hidup aku, dan karena iman, insya Allah di agama kan kita menjelaskan kalau perempuan itu sebelum menikah ridho Allah dan surganya ada di orang tua, sedangkan setelah menikah ada di suami. Jadi ya seburuk apapun kondisi suamiku, surgaku tetap ada di dia. Oke, saya pernah membaca orang yang terkena gangguan ginjal itu katanya kalau sudah masuk ke fase cuci darah 1 tahun
5 tahun aja udah jarang, apalagi lebih dari 5 tahun itu udah langka hitungannya. Berarti kamu ini udah 8 tahun. Ya, 8 tahun. Dan udah banyak banget teman yang udah gugur duluan gitu. Teman seperjuangan. Ya, Selama 8 tahun, dari awal 8 tahun cuci darah itu, di tahun ke-8 ini sudah hampir habis teman-teman yang barengan dulu. 8 Karena kan tahun suka yang barengan kan, karena jadwalnya sama. Jadwalnya sama. Iya. Kalau kan saya pernah melihat berjejer gitu ya. dampingan itu kasurnya. Yang menguatkan kamu siapa? Ya, secara tidak langsung yang mengeluarkan aku, yang paling terdekat dengan aku ya istri. Riri, apalagi setelah ada anak gitu ya. Anak berapa? 1. Satu, umur berapa? 4 tahun. 4 tahun. Iya, sebetulnya katanya 2 ya. Satu keguguran itu kamu bukan sih? Bukan ya? Oh bukan, enggak. Satu baru aja itu. Ya, belum dikasih aja. Dari tadi kamu berkaca-kaca. Iya. Kayaknya ada yang ingin disampaikan, sesuatu mungkin yang belum sampaikan ke istri tercinta. Sampaikan. Mumpung masih iseng. Pandang istrinya. Sayang, buat kamu, istri aku, Riri Ropiani. Setiap malam, aku selalu berdoa untuk kamu. Ya Allah, inilah manusia yang menemani aku sejak awal. Yang menerima aku apa adanya, dengan segala bentuk kekurangan aku. Dia yang menerima aku. Ya Allah, sehatkan selalu badan dia. Ya Allah, masukkan dia ke surga melalui pintu yang mana saja. Ya Allah, hamba ridho atasnya ya Allah. Ampuni segala kesalahannya. Di samping semua kesalahannya, hamba sangat mencintai kelebihannya. Cium tangannya. Dari tadi nggak mau apa-apa di sini, kita ngobrol ya Po ya. Ketika ada tayangan, kok ngeliatnya ngilu ya Po gitu. Kalau aku sih ngerasanya kayak gini. Kalau sampai terjadi di dirinya dia, gue yang ngalamin gitu. Gue juga akan setia kayak gitu sih ya. Iya. Dan itu ya itu kekuatan itu yang nggak bisa diceritakan, cuma bisa dirasakan dan dilakukan saja ya. Hebat sih Riri sih. Apalagi kan di zaman seperti ini, zaman sekarang seperti ini, banyak juga wanita yang apa ya, berat gitu. Kalau menjalin suatu hal yang berat tuh mereka biasanya udah angkat tangan. Apalagi di dunia sosmed kan pasti ada aja yang mengganggu gitu. Tapi Riri masih bisa stay untuk nemenin kamu tuh. Insya Allah, Allah pasti akan ganti semuanya kepada kalian berdua berkali-kali lipat. Amin. Amin, ya Yang dikasih sakit juga, orang tuh selama dikasih sakit itu tuh nanti sama Allah akan digantikan berkali-kali lipat. Amin. Ya. Yang menjalani sakitnya, yang Apalagi mendampinginya menemaninya. akan mendapatkan pahalanya juga. Amin. Tapi yang namanya perjuangan kan gak pernah mulus juga ya. Pernah nggak Riri ada momen paling berat gitu mendampingi suami? Ada Ada. pengalaman bisa ceritakan apa? Ada yang paling berat itu ketika mentalnya suami drop. Kalau drop fisik tuh bisa aku hadapi lah, kayak nggak tidur demi menjaga dia gitu. Aku masih sanggup, tapi kalau mentalnya yang jatuh, aku nggak bisa berbuat apa-apa karena kan hanya dia yang merasakan. Contoh? Aku tidak. Contohnya kayak di tahun ketiga itu kondisinya yang paling parah ya, dia komplikasi selain gagal ginjal, jantung bocor, parunya TB, sama fungsi hatinya melonjak karena efek samping obat paru itu. Jadi dalam satu waktu 4 komplikasi sekaligus. Pernah seperti itu? Itu yang kondisi paling parah. Sempat masuk ICU juga. Kayak Hampir masuk lumpuh ICU. beberapa hari juga, sempat udah kayak udah minta maaf sama semua, udah pasrah. Tapi kamu hebat ya, kuat ya, hebat ya. Masya Allah. Berarti Allah tuh masih sayang, Allah tuh masih ngasih kesempatan untuk berbuat banyak untuk orang-orang yang kamu cintai ya. Tapi secara emosional fluktuatif gak sih? Iya. Iya. Kadang-kadang
sensitif. Ya, apalagi di tahun-tahun awal tuh bener-bener kayak emosinya nggak stabil, masih suka marah-marah, masih aral lah gimana sih ngomongnya. Ya. Biarin aja aku ngapain udah sakit, malah lebih sakit lagi harus cuci darah gitu. Jadi mau di rumah aja aku nunggu waktunya aja gitu. Sampai sekarang ini sudah 8 tahun berlalu, nggak berasa itu sudah jadi rutinitas aja. Yang bikin kamu bikin ringan gitu kan, ini tergantung kita menyikapinya ya. Bikin berat-berat banget, bosan-bosan banget, sakit-sakit banget. Pilihannya bisa dibikin ringan juga. Yang bikin kamu, "Ya udahlah." Ya butuh proses ya untuk mencoba belajar sabar, untuk mencoba belajar ikhlas gitu ya. Yang pasti aku selalu mencoba menerima qadarullah. Jadi, oh ini tuh yang memberi sakit tuh siapa? Kesadaran bahwa ini Allah yang ngasih. Dan itu makanya secara teori setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Itu secara teori ke dokter bukan salah. Karena itu juga berdasarkan keilmuan. Tapi tetap yang punya hak itu adalah yang menciptakan, ya kan? Juga akhirnya yang membuat Riri dan Yasir ini mendapatkan penyemangat baru dari hidupnya dia saat di tahun 2018 ya. Iya. Ini kita lihat, inilah salah satu. Cakep. Siapa namanya? Zain. Zen. Zen juga kan sepanjang dia lahir, berjalan, melihat orang tuanya. Sepanjang umur dia melihat rutinitas bapaknya seperti itu ya. Tapi untuk kamu sendiri Yasir, Sedih. Kalau udah anak susah. berbeda nggak menyikapi hal ini antara sebelum ada anak dan sesudah? Berbeda banget lah jelas. Udah anak, ya kayak, wah Allah ngasih kesempatan nih buat aku untuk menjaga Zen, untuk melihat Zen berkembang, untuk melihat Zen bertumbuh, untuk mendidik Zen. Gitu. Jadi lebih semangat aja gitu. Jadi di saat menyerah, inget Zen langsung hilang nyerahnya. Jadi penyemangat kamu banget ya Zen tuh. Dan ini mungkin sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan akan diberikan kebahagiaan seperti ini, betul ya? Tapi Zen tahu nggak bapaknya sakit apa, dijelaskan? Kan umurnya masih kecil ya, dijelaskan secara detail atau ya nemenin papa ke rumah sakit atau gimana kamu? Dia tahu, Dijelaskan suka sejak dikasih awal tahu sama dijelaskan tentang penyakitnya apa, kenapa harus ke rumah sakit seminggu 2 kali untuk cuci darah itu fungsinya untuk apa, dia tahu semuanya. Nih, Wih. ada doanya Zain untuk abinya, untuk kamu. Boleh, ayo. Ini kita lihat. Lucu banget sih. Ya Allah, insya Allah cita-cita dikabul oleh Allah ya. Amin ya Allah. Ya, menyembuhkan bapaknya dan menyembuhkan teman-teman lain yang mungkin sama dengan abinya sendiri ya. Apalagi kan sekarang alhamdulillah juga Yasir sama Riri mengabadikan kegiatan mereka saat nemenin suaminya cuci darah. Jadi konten creator yang memang ya alhamdulillah kan bisa dapat rezeki juga dari situ. Iya, walaupun itu bukan tujuan jadi efek, tapi setidaknya bisa berbagi semangat dari kalian berdua ya. Jadi niatnya itu cuma sharing saja. Tapi alhamdulillah subscribernya sudah 300.000 ya. 350. 300 mau 400. Tapi yang nonton banyak jutaan ya. Yang nontonnya jutaan. Alhamdulillah. Ya kita berdoa untuk Yasir dan juga untuk Riri. Kalian juga jadi contoh buat kita semua. Ya inilah mungkin buat teman-teman yang pernikahannya baru-baru. Ini sudah 8 tahun. Banyak yang harus kita syukuri lah. Jadi cinta sejati itu cinta tanpa tapi. Tanpa tapi, tanpa gimana-gimana, ya udah kalau gue cinta ya gue akan jalan. Tanpa alasan apapun. Tanpa alasan. Nah, tidak hanya mereka berdua, ada teman artis kita juga nih. Ini juga artis yang setia menemani suaminya di saat sulit juga. Penyakit yang diderita suaminya juga ya sama dengan Chris Martin katanya, vokalisnya Coldplay. Iya. Wah, Siapa artisnya? Yuk kita sambut ini dia. Tia Aristia. Tia. Assalamualaikum. Salam sendirian Tia. Irfan gak ikut. Mana Irfan? Ini Irfan. Suaminya namanya sama. Namanya Irfan Sitanggang. Irfan Ratinggang. Oh, Ratinggang. Iya. Kadang-kadang suka salah ngetek kalau mau ngetek suami. Irfan. Irfan Hakim. Iya. Halo, assalamualaikum. Jadi Tia Aristia ini sempat mengidap hiperhidrosis. Suamiku. Suaminya Tia.
Iya, iya. hiperhidrosis. Waduh, nanti kita akan dengerin cerita. Ternyata bukan Yasir dan Riri aja. Ini juga ada pasangan selebritis Irfan dan Tia Aristia yang sama-sama mereka Setia. wah luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di FVP For Your Fight. Kita melukiskan sejarah. Nah, tapi pada saat dia kena tinnitus itu, dia kan ngerasa kayak udah takut gitu. Jadi takut, aduh jangan-jangan gue, ya ada takutnya itu. Takut kehilangan momen juga. Takut meninggal, takut apa tuh ada. Kalau udah ketemu pengen ngerumpi. Aduh, Tia Aristia bener. Iya. Ternyata suami tuh mengidap Enggak. apa namanya? Hiperhidrosis. Itu tuh apa? Jadi keringat berlebih Yang di tangan. di tangan. Itu bukannya ada Kalau buah kayak jan- gini nanti dia Netes? netes. Sampai segitunya? Iya. Itu katanya ada buah dari jantung, bener gak sih? Kayaknya sih enggak ya. Jadi kalau misalnya dulu katanya mau salaman sama orang tuh dia dipikirnya sombong padahal dia nggak mau bikin orang risih aja ya. Pertama kali ketemu sama gue aja nggak salaman. Oh gitu. Kita nggak salaman pegangan tangan karena kenapa? Dia tuh takut mikirnya ya sebelum salaman sama orang. Setelah salaman dia akan, kita kan kadang-kadang refleks. Kalau Gini. misalkan basah gini. Iya. Nah buat dia kalau ada orang abis salaman sama dia terus begini, dia tuh agak enak tersinggung. Karena kayak ngerasa ini kan tangan gue emang basah, bukan kotor, bukan apa. Padahal kita juga refleks kan gitu. Jadi nggak pede. Oke, jadi sebelum pas kenal pun dia sudah mengenal itu. Udah lama berarti? Udah lama. Dari kayak SMA. Nanti kalau misalkan dia nulis tuh harus bawa tisu di mejanya, taruh tisu di meja, nulis, taruh tisuin dulu baru nulis lagi. Kalau nggak kertasnya basah. Leber. Iya bener. Penyebabnya Kalau- apa? Nah penyebabnya pastinya sih kayak Bawaan aja? iya bawaan aja. Banyak ternyata orang yang kayak gitu. Itu sejak umur berapa dia sadar? Dari SMP ya. Baru sadar, kok ini bahasa ya gitu? Ya memang bahasanya berlebih karena kalau nulis di kertas apa segala macam kertasnya gampang sobek. Pas pacaran dia menutupi atau langsung cerita sama kamu? Cerita sama pas mau nikah itu akhirnya dia tuh bikin alat sendiri untuk kayak model di setrum tangannya supaya tangan dia kering dan dia bisa karena kan mau nikah itu akan salaman sama orang kan. Belum akad nikah, Iya. hanya untuk hari spesial itu Iya. dia treatment. Iya, dia sampai bikin alat sendiri. Bikin. Ada pakai aluminium foil, pakai tempat buat masak lasanya itu. Dia tahu dari mana Pakai dia? setrum segala macam dicari tahu aja dia tuh orang yang ngulik banget. Ada yang kanan, yang kiri, setrumnya adaptor. Ayo nyalain sayang adaptornya, setrumnya naikin lagi, naik itu. Tapi berhasil Alhamdulillah berhasil. untuk hari itu saja. Enggak, jadi dalam jangka waktu beberapa lama dia akan kering. Itu bisa diobati nggak? Sekarang akhirnya ada alatnya. Udah nggak usah bikin-bikin itu sama sebenarnya bisa dibotox tapi kayaknya kita belum pernah botox tangan sih. Oke. Tapi katanya dibotox juga bisa. Hidro apa? Hiperhidrosis. Hiperhidrosis itu satu. Ada yang lainnya apa katanya tadi? Oh tinnitus. Apa itu lagi? Tinnitus tuh kuping berdenging. Kayak kalau Yang Coldplay tadi, vokalis Coldplay yang berdiri. nah Kan kita suka nging gitu. sebentar kan? Iya sebentar. Orang Dia itu. 24 jam. Hah? 24 jam? Maksudnya gimana? Bunyi terus gitu, Itu yang kayak Pak. diomongin orang kan, Wih. Ya mitosnya. Mitos. Aduh gue berdengung nih lagi diomongin orang Iya, gitu. Itu 24 jam tinnitus. Sampai sekarang. Sekarang udah better. Tapi pada saat waktu pertama kali dia tinnitus 24 jam itu depresinya luar biasa banget. Itu kapan terjadi? Awal. Itu Pas sudah nikah? Udah nikah, baru lahiran sekitar anak aku 1,5 tahun lah. Apa yang terjadi awalnya? Tiba-tiba Depresi. aja. Gara-gara depresi akhirnya gitu atau gara-gara itu Karena jadi depresi? dia dengung itu jadinya dia depresi waktu itu. Ya itu kayak sebenarnya kayak lingkaran apa Antara ya? depresi dulu atau Jadi atau karena stres dulu baru akhirnya dia berdengung atau dia berdengung dulu akhirnya dia depresi Sampai ke psikiater? sampai ke psikiater. Oke, jadi penyebabnya apa katanya? Itu tuh kayak sign ada sesuatu di dalam tubuh sebenarnya. Tapi sampai saat ini belum ada penyebab pastinya. Oh, jadi secara alami tubuh kita tuh kalau ada sesuatu yang
kurang Kenapa beres, iya katanya berbunyi. gitu. Iya. Ya kita juga kan suka ya, tapi lupa itu kan. Iya. Pas apa ya? Pas apa ya? Udah MRI segala macam ya belum ketahuan kenapa. Sampai sekarang masih Sampai sekarang udah banyak off-nya tapi kayak on and off gitu. pendengaran jadi terganggu dong. Alhamdulillah dia pendengaran nggak terganggu. Ternyata mama aku juga gitu. Ya Enggak. Allah. Baru cerita mamanya atau apa? Jadi mama aku tuh pendengarannya memang udah berkurang sebelah. udah sepuh juga. Iya gitu memang dari zaman dulu. Tapi mama aku nggak pernah kayak ngerasain dia sakit kan. Setelah Irfan itu tinnitus, akhirnya kita jadi knowledge-nya jadi tahu cerita sama mama bilang ini. Itu kan mama juga dari dulu begitu. Ya gitu. Allah, ternyata selama ini tapi nggak cerita. Enggak, akhirnya kita bawa kalau mama tuh pendengarannya udah menurun. Selama ini mungkin mama nyangkanya semua orang kayak dia kali. Iya. Jadi dia diem aja, normal. Iya. Pas ceritain, loh kok itu kayak gue gitu. Iya, kalau mama mikirnya kemasukan air, dia bilang gitu. Ternyata tinnitus. Innalillahi Masya Allah. Berbahaya gak sih sebetulnya? Enggak, dia tidak mematikan. Tidak menular kan emang itu? Enggak. Cuman tapi dia tuh kayak ya mengganggu quality of life aja gitu. Lo bayangin aja, tapi 24 jam gitu. Iya bener ganggu lah. Tapi kamu tuh sama suami itu udah berapa tahun menikah? Total hampir 9 tahun. 9 tahun. Rencana berapa tahun sih itu? Ya, selamanya lah bagaimana. Tinggal dijawab. Insya Allah sampai maut Nah itu memisahkan. tinggal dijawab aja, Terus santai nanti aja kita Ti. berjumpa lagi Tiljana. Iya, tinggal Amin. jawab aja, Ti. Iya. Tapi katanya Tia sempat minta waktu lagi pacaran tuh minta sesuatu kepada yang sekarang udah jadi suaminya, kepada Irfan. Minta apa sih? Nih ada artikelnya bisa. Apa sih? Sebelum menikah, Tia Aristia pernah meminta suaminya memperistri perempuan lain. Gimana begitu, ceritanya? Ti. Lu belum nikah? Bener Yaudah gitu. jangan kawin sama gue sama yang lain lagi Emang gitu. benar begitu, Ti. Mukanya senyum-senyum. Lah bukan gue nanya. Lah gue nanya emang benar begitu. Jadi itu Gua nanya. pada saat aku mau nikah itu pas banget itu pas kita cek semua segala macam ternyata aku divonis itu PCOS. Apalagi itu, Ti? Jadi kelainan aku punya kelainan hormon yang menyebabkan 3 kali lebih sulit hamil dibandingkan perempuan lainnya dan 3 kali lebih mudah keguguran dibandingkan perempuan lainnya. Secara datanya seperti itu. Iya. Itu lu periksa karena jelang pernikahan? Iya. Itu dia umur berapa? Aku 28. Kamu 28, suami 34. 34 Oke, gitu. Akhirnya setelah tahu itu aku bilang sama dia gitu kan tujuan utama kamu menikah adalah kamu pengen cepet-cepet punya keturunan kan karena usianya udah mulai Senja. 40, lanjut mau gitu 40. ya Dia kan. mau ngomong tua gak enak ke gua. Karena dia lebih tua lagi wah. Terus kondisi fisik saat itu kedokteran menyatakan itu. Iya gitu. Jadi aku bilang daripada nanti masalah di kemudian hari mendingan kamu cari perempuan lain untuk kamu nikahin. Aduh. Gitu. Padahal udah rencana nikah. Udah Terus Irfannya gimana? Oke, gitu langsung. Kan kamu. Maksudnya gimana? Ya, waktu itu dia sempat bilang kayak gini, aku nikah sama kamu memang pengen punya keturunan, tapi kan yang namanya anak itu tuh titipan, ya. Dan kita tuh belum coba, belum usaha. Jadi kita akan nikah tetap, terus kita usaha sama-sama lewat jalan seperti biasa, normal, alami dengan bantuan vitamin-vitamin. Kalau sampai tidak berhasil, kita coba lagi teknologi yang lebih canggih lagi. Ada inseminasi, ada Ya, tabung. waktu itu belum tahu. Pokoknya nanti kita cari teknologi yang bisa membantu kehamilan. Terus selanjutnya kalau memang Allah tidak berkehendak untuk kita memiliki keturunan dari rahim kamu, kita adopsi anak. Sebelum nikah itu? Dia udah ngomong cerita gitu. tentang itu? Iya, kita dewasa adopsi. banget ya. Dewasa banget. Akhirnya menikah kosong berapa lama? Kosongnya 1,5 tahun. Itu langsung program bayi tabung? Bayi tabung. Karena kan kita udah punya background seperti itu dan secara usia kalau bayi tabung itu lebih bagus dilakukan di saat muda. Iya. Akhirnya, jadi ini anak bayi tabung semua? Dua bayi tabung. Tapi pernah gagal? Pernah, kita 3 kali bayi tabung. Yang pertama berhasil, yang kedua gagal, yang ketiga baru alhamdulillah dapat kalundra. Tapi dari proses awal kan bisa ada beberapa telur yang matang disiapkan. Itu dalam 1 kali saja? 2 kali. Yang pertama dan yang kedua 1 kali, yang ketiga itu coba lagi. Oke. Sekarang anak udah 2. 2, mau nambah lagi nggak? 2. Dah,
Insya Allah 2. Nggak mau nama lagi. AA aja. Ya kalau Ya kan? Lagi kan? kalau aku iyalah. Cus bikin. Pengen. Iya. Kan Gigi udah, biasanya kalau Gigi udah mulai petit, kecil, hamil lagi. Ya Biasanya gitu, begitu. Kasihan gitu. Diet hamil lagi. Diet hamil lagi. Tapi mengurus 2 orang anak di kondisi suaminya ada sesuatu, istrinya sesuatu, bukan hal yang mudah juga kan? Sebenarnya kalau Tapi udah terbiasa emang ya? Di bawah sulit. Jadi awalnya tuh kayak suami aku tuh, dia tuh nggak pernah ya kalau misalkan aku syuting, kerja apa, ngikut-ngikut tuh kan jarang ya Vi ya. Kalau misalnya kita kemana-mana tuh juga dia jarang datang. Nah tapi pada saat dia kena tinnitus itu, dia kan ngerasa kayak udah takut gitu. Jadi takut, aduh jangan-jangan gue... Ya ada takutnya itu. Takut kehilangan momen juga. Takut meninggal, takut apa tuh ada. Jadi akhirnya dia memilih waktu itu pada saat dia kena tinnitus itu, dia nggak bisa jarak yang nggak bisa ngelihat gue. Jadi dalam waktu 1 bulan waktu itu dia harus nempel sama gue. Saking dia depresinya, dia tuh ninggalin semuanya waktu itu. Jadi benar-benar kayak takut gitu. Nah dari situ pelan-pelan dia coba kayak menata lagi. Alhamdulillah tuh bisa lewat dan akhirnya dia ngeliat gue baru denging doang nih, ya kan? Gimana orang lain yang masih banyak lagi orang lain yang lebih Sama sekali nggak bisa dengar Benar. apapun. Akhirnya lebih harus berjuang, jalan aja susah mungkin. diambil bersyukur, Iya. melihat lebih bawah lagi. Nah, begitu pun dengan teman kita yang lainnya juga. Ini juga pengalaman hidupnya juga luar biasa. Yuk, Augie Fantinus dan Diana, istri tercinta. Halo Diana, apa kabar? Sehat ya? Augie. Apa kabar? Nih, seumuran nih. Tuan lu juga. Lu tahun berapa lahir? Gue 79. Tuh, tuan gua udah. Tiga. 61. Ya. Gue nonton TV, Irfan udah ada. Enak aja lu. Tapi inilah yang namanya pasangan yang setia-setia. Betul. Ini Augie sempat sakit waktu itu ya. Serangan jantung. Serangan jantung. Serang balik dong jantungnya. Bikin main bola. Kalau di olahraga gitu ya, kalau diserang, serang balik. Iya, iya, iya. Tapi yang lucu, kalau Tia tahu kondisi tubuh gimana, dia mau mundur seakan di kamar yang lain. Ogi, kena serangan jantung, yuk kawin, malah ngajak kawin orang. Tapi apa yang membuat Diana mau? Nanti kita bahas. Jangan lama tapi FYP Forever Pagi. Serangan jantung kedua itu karena gitu main basket, terletak hidung, obat pengencer darahnya diberhentiin supaya ini berhenti darahnya. Tapi jantung kan butuh darahnya encer. Ini ya, tadi kan kita ngobrol ya sama Riri sama Yasin. Pas tahu dirinya sakit, Yasin nyuruh Riri nyari cowok lain. Tia, Ya. suaminya seperti itu, Tia minta suaminya nyari Cewek perempuan lain. lain. Ya. Nah, lu sakit. Lu sakit jantung. Lu malah minta Iya dong. kawin sama dia. Karena gue tahu kalau enggak ada yang mau lagi. Tapi apa yang membuat Diana mau? Nah itu. Karena banyak cowok di luar sana. Iya, Diana pernah minta. Cubit nih. Oh dicubit. Cubit lagi ya. Lu nggak nyoba rukiah gimana gitu takutnya? Kan saya muda ya, terus nggak kepikiran sepanjang itu. Cuma saat itu malah lagi cinta sih. Cinta-cintanya. Saat itu lagi cinta. Sekarang ya udah. Cinta dong. Oh tambah cinta. Sekarang ya udah gimana lagi Iya. gitu. Enggak, tapi bener pertimbangan lu saat itu Iya. selain cinta. Realitanya kan Iya, pengen take care dia aja kan. segitunya. Cinta lo dia sama lu Augie. Gi, Hebat Gi, ya. hebat loh Gi. Kan Ya iya. Segitunya. Udah berapa tahun sih pernikahan sekarang? mau 10 ya? Mau 10 10. tahun. Nah, saat sebelum menikah kenal berapa lama? Pacaran lah. Dari 2011, merit 2014 ya. 3 tahunan. 3 tahunan lah. 3-4 Gitu. tahun lah. Yakin banget ini calon suami aku nih. Gua yakin. Gua- Dia yang enggak yakin. Iya, iya, iya.
Tapi hebat, gimana gitu-gitu nih. Oh gini Nah, dulu gitu-gitu tuh maksudnya apa? Iya, maksudnya begini-begini. Tingginya segini kan sama tingginya manusia. Sama. Gitu-gitu tuh gitu-gitu apa ini? Meskipun gitu-gitu tingginya sama, tapi pernah sukses sebagai manajer tim nasional basket. Oh, basket putri. Putri. Basket putri. Iya. Nah, aku pemain basketnya. Oh, pemain Iya, pantesan potong rambut. Tahun 2015 SEA Games. SEA Games. Sampai Cuman sampai SEA Games doang, setelah itu udah stop. Jadi Kenapa? waktu itu sebenarnya challenge-nya adalah Putri itu terakhir dapat medali itu adalah tahun 97. Waduh. Perunggu itu. Perunggu itu, Bu. Iya. pas lu pegang, Akhirnya 2015 dapat medali perak. Wah, main dong. Ya. Setelah sekian lama abis perunggu itu nggak pernah dapat medali lagi. Gak pernah. Terus akhirnya 2012 perak. Kemarin kita baru dapat kabar kan SEA Games kemarin emas. Hebat. Ada bikin buku bagus dia. Buku. Nah, aku bikin buku di situ gue menjelaskan apa memanage sebuah tim itu sama seperti kita memanage sebuah perusahaan dan lain-lain Tuh, lah. gitu, Karena Pi. kayak gini Raffi ngerasain lah. Ya, tapi dia punya tim olahraga itu nggak gaya-gayaan gampang. doang lu mah, Pi. Bagus, tahun ini Sepak bagus. bola, Pi, sepak bola. iya sekarang udah naik nomor 5 juga Iya, sekarang. iya. Tapi di rumahnya ada lapangan basket. Gua Nah, itu dia Nah. keren banget. Coba. Bang, jago kan? Manajer tuh kan nggak harus jago. Enggak, tapi lu jago. Ya. nggak masuk. Ya makanya kan gue bilang jadi manajer itu Take nggak harus dua, jago. take dua. Take dua ya. Tek 2. Mana? Manajer itu Tuh. Kalau kasih contoh harus ada contoh yang nggak masuknya. Ya. Ya, nah. Begitu. Jadi memang harus begitu. Nah, Irfan. ini mah harusnya selendangin aja dulu. Dia ngedang dia. Gimana aku mau masuk? Bawa. Nih. Bisa, Sebentar. Main juga ke rumah. Bentar. Mana bola, mana apa nih? Bola, ini Alfa. Kita gua Coba lu lama. nge-shoot. Tuh. Tia, coba Tia. Tia. Nih lihat nih Tia. Dari belakang, Klen. Kegayaan lu, Tia. Pini. Diana. Diana nggak bisa, nggak bakat gua. Ya, dia tiap kali nemenin gua syuting pasti dia nggak habis. Tapi gimana sih melewati masa sulit menjadi istrinya Augie dengan deg-degan kan pasti suami ini kalau udah ada jantung, udah ada kan pasti deg-degan. Pasti ada masa-masa aduh. Lebih sering ngingetin aja sih. Dan aku juga pasti setiap hari siapin obat. Dia kan harus minum obat nih tiap hari. Setiap hari. Masih main bola, masih main Udah gitu kan, serangan jantung 2 kali kan? Iya. Yang pertama tahun 2012 sebelum menikah. belum nikah, terus anak 1 2016 serangan kedua. Itu yang 2016 heboh banget tuh, Gi. Iya. Semua khawatir. Iya. Tapi emang, Lagi main basket. alhamdulillah ya. Tapi ya senang olahraga akhirnya gitu. Cuman bener ngingetin sama harus gua tuh kan obat gitu. Jadi Nah, Ogi ngobat. mengkonsumsi Gue obat. tes urin. Mengkonsumsi obat, iya. Jadi tiap hari dan nggak boleh kelewat juga ya. Iya, Gitu ada 6 obat setiap. Kalau kelewat bahaya. Putar balik. Ulang lagi. Aja lu tapi Gi, Iya. apa yang nggak boleh lu lakukan sekarang? Sebenarnya dokter tuh nggak nyaranin dia olahraga yang berbenturan sebenarnya. Berbenturan tuh? Ya, Kayak sepak bola. Ya, karena mengakibatkan bisa patah tulang, berdarah. Nah, itu nanti apaan kemarin sempet kaki lu kan pas main bola kan? Nah, Kacau sih. iya. Itu menyebabkannya hubungannya dan jantung? Dia kan minum pengencer darah. Jadi darahnya kalau udah Dapat darah. pendarahan, udah Susah, sulit susah. di Serangan jantung kedua itu karena gitu main basket, retak hidung, obat pengencer darahnya diberhentiin supaya ini berhenti darahnya. Tapi jantung kan butuh darahnya encer. Itulah yang akhirnya membuat Aduh. Ya gimana saya nggak deg-degan ya tiap hari ya. Lu harus sayang diri sendiri atau Ogi. Mana teh Iya. Jadi gini Selalu aja, kalau diingatkannya misalkan soal anak sih. ada main basket segala macam, biar dia main sendiri. biarin aja. Tapi ada artikel nih katanya ini terancam sesuatu. Pernah Ogi dan istri. Augie dan Diana titik-titik ranjang. Hah? Oh, maksudnya? Pisah ranjang. Coba kita lihat artikelnya. Masa sih? Pisah ranjang. Bisa ranjang
aja gara-gara masalah rambut begini Ya ceritanya. Allah, Maksudnya masalah. bagaimana? Rambut Ya. siapa emang nempel? Enggak, gue kan emang suka mengeksplor rambut lah ya. Iya ya, kan Oke, kita sekarang Kayak kadang kita kan sama Nadir kita. Jadi sekarang lagi enggak. itu lu diputiin gimana Nah, caranya ini sih? putih gimana sih? Di highlight ini. Highlight. Highlight Kita udah, highlight. Nadir bisa juga bikin Kita highlight. udah di umur segini. Ini udah bukan highlight, tapi Nadir bilang tolong ini bagus jangan. Iya. Ya gue mau gitu sama-sama ke Nadir itu explore rambut. Betul. Terus Nah, tapi lu gue pernah- sempat gimbal juga. Nah sempat gimbal terakhir 2 kali ya. Sempat 4 bulan terus ada kerjaan sama 7 bulan. Nah lu bisa lihat patokan gue bisa gimbal dan macam-macam tuh kalau gini. Kalau gue gimbal itu artinya lagi nggak ada kerjaan. Berarti nggak ada rezeki. Karena tahu buahnya sama pisang ranjang apa? Iya kan nggak tahu ya namanya perempuan tuh kayaknya pengennya kan di tempat tidur tuh bersih ya rapi. Itu kan gimbal itu kan nggak pernah cuci rambut ya. Iya. Nah, jadi pikir tuh kayaknya takut gatal apalagi punya anak bayi. Kutu nempel, Ada ketombe. anak bayi juga kan Kan baru Ada Iya. kotor juga yang gimbal bersih juga tahu. Bukan, tapi kan emang gak keramas kan, maksudnya kan susah. Kamu yang kotor tuh game bukan gimbal. Gimbal dan game. salah ya. Jadi gara-gara takut Iya, takut kotor, kan ada bayi kan. Jadi aku pikir pisah. bisa aja. dulu. Ranjang. Iya. Jadi gue di enggak sebenarnya di kamar yang sama gue di di ranjang di bawah. bawah. Nah, sekarang udah gini, masih aja di bawah gua. Udah bener di bawah. Berarti kan pembelajaran buat teman-teman semuanya Iya. ya bahwa kesehatan itu tetap nomor 1. Tetap- Olahraga boleh. Olahraganya bener nggak apa-apa, tapi emang harus tetap jaga kontrol juga. Kalau gua kan karena emang harus makan obat. Ya jujur istri dan teman-teman sebenarnya kalau kita kayak di Celebrity FC atau di basket di Happy Balls adalah teman-teman yang selalu ngingetin. Gi, gue lihat kayaknya lu kemarin olahraga mulu gini jangan lupa. Nah emang, walaupun nggak semua masukan itu gua Terima. Emang dia membantu ya. Tapi memang cek kesehatan itu penting ya. Iya. Maksudnya jangan pernah takut juga untuk kita cek kesehatan. Kan ada Ntar orang ketahuan penyakitnya. Nah, ini yang kayak gini. Ketahuan. Banyak orang takut karena takut ketahuan ini. Padahal Padahal- zaman sekarang Iya. mendingan kita tahu Supaya- teknologinya banyak. Iya. Dokter-dokter kita Betul. hebat, bisa ditangani. Ah mendingan gak tahu dah, udah dah. capek ngomong. Iya. Oke. Tapi ada nih faktanya 1 dari 3 kematian di dunia itu Iya. oleh penyakit jantung. Bokap gue juga meninggalnya karena penyakit jantung. Iya. Iya. Ingat ya, Jadi tiba-tiba. Tiba-tiba. Ya amit-amit lah. Amin. Tapi kan Lagi itu, syuting bareng waktu itu ya. Iya, itu syuting bareng. Tiba-tiba dia harus balik. oh, pas lagi sama Tia. Iya. Ya kan Pas kita lagi dari zaman dulu. Ya, yang sahabat itu. Ya barengan. Lagi syuting gua. Tapi memang jantung itu paling terpenting dari makanan. Betul. Ya kan? Ya, gua tuh masih Makanan bandel ya? Lumayan. apa kesukaannya? Martabak. Itu dan itu kan Aduh itu mie. iya. Apanya, martabak apanya yang bahaya? Minyaknya. dan Minyaknya, gula. Kan harus kurang-kurangin. Dan gue senang martabak. Nah ini gue kasih tau fakta menarik dari seorang Augie. Gue suka martabak bukan yang beli langsung dimakan, Nah. tapi didiemin dulu besoknya baru gue makan. Oh, pas Yang udah udah- yang dingin, Yang agak dingin, budaya. yang udah ada keras-keras gitu. Yang udah keras dan pasti minyaknya juga sebenarnya nyerap. udah nyerap sebenarnya. Nah itu kesukaan gue. Bagus, lanjutkan Gi. Ini orang orang cari sehat nih cari mati. Tapi beneran. Jadi kalau orang bilang Gi, Sekarang udah nggak boleh. makanya gue gak kaget kalau orang Gi minyakan. Oh iya, karena gue emang senangnya gitu martabak yang udah sampai itu. Minyak kan tuh apa? Ya, Banyak yang Makanannya berminyak berminyak. lah gitu. Tapi kesetiaannya bini lu mah udah gak diragukan lagi ya. Nah, itu dia. Hebat. Hebat. Itu ada. Tempat juga waktu itu kan, mohon maaf nih. Masih Nah. ngomong gitu dia cuma gini. Jadi buat dia mah gini, oh kasih dia aja gini. Lu nggak tahu gue susah banget ini. Tapi apalagi juga kan Ogi waktu itu pernah ada musibah yang sampai Ya. harus masuk ke dalam. Iya si Ogi mah, ih Kantor. mana ya ada aja lu mau Gi. 5 bulan, Astagfirullahaladzim. 5 bulan. Ih lu mah. Iya. Terus sempat ketemu sama Raffi juga kan waktu itu makan barengan apa gitu sama Raffi waktu itu. Pas lagi Ogi di dalam Oh kayak iya kamu iya cerita. iya benar. Iya betul. Jadi ya, Lu mah ya setia dia. bener. ada aja lu mau Gi. Ih. Ya tapi kan itu apa ya? Ya kalau Raffi bilangnya musibah karena gue tidak punya niat jelek sedikit pun, cuman balik lagi itu jadi pelajaran. Apalagi di zaman sekarang sosial media digital, kita pengen memberikan komentar. Kadang orang mengiranya yang salah. Gitu. Iya. Sekolah Tapi ya. jadi pelajaran Sekarang banget. mah apa-apa bisa jadi masalah ya. Betul. Nah, Nah kayak gini nih, dia memandang gua gini aja gua gak suka, gua langsung Bisa. ini sekarang lihat
Lu cinta Sadis banget. Dia beli. Nah, ke sini saudara atas bawah Dia atas beli bawah. Iya. Laporin lu. Berarti Anda melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Padahal mungkin dia tuh cuma gini lagi bengong. Ya kan? Mungkin dia lagi mikir, gue belum bayar listrik, belum bayar apa. Kenapa Saya tidak lagi menyenangkan? merhatiin Bapak ngomong. Iya, Pas kan? orang ngomong nggak Kamu ngeliatnya begini. Iya, iya, iya. apa salahnya saya ngeliatin Bapak Saya dari saksi, saya saksinya. Saksi. Betul, saksi ada saksi, ada bukti bisa. Udah, Anda masuk. Kok jadi Bapak ikut-ikutan? Oh, iya. Udahlah, yang penting sehat semuanya ya. Ya, amin. Tapi bicara soal kesehatan memang penting ya rakyat ya. Nah, ada olahraga gratis dan praktis biar kita terhindar dari semua penyakit. Apa yang kira-kira? Jangan kemana-mana, tetap di. Boleh lagi. Turun sampai waktu itu di 49. Pakai olahraga gratis apaan? Jalan 45 menit. No minyak, no tepung, no gula, no santan. 4S. No, minyak, Minyak, tepung, Tepung, santan. santan. 4S-nya mana sih? Ya, ngarang aja. Dia pernah turun sampai 7 kilogram. 26 kilo, A. Oh, 26 kilo. 26 kilo. Sumpah lu? 26 Dia habis hamil. Kan total itu waktu itu berat badan gue tuh di 75. Sekarang? Turun sampai waktu itu di 49. Pakai olahraga gratis apaan? Jalan 45 menit. No minyak, no tepung, no gula, no santan. 4S. No, minyak, Minyak, tepung, santan. Santan. 4S-nya mana sih? Ya, Tapi Kan Yasir ada alat sama email juga. buat Yasir nih, Yasir sama Riri, mungkin ada yang mau disampaikan nggak tentang cinta? Karena kan kalian ini sudah, ini hebat loh 8 tahun pernikahannya tiap hari nemenin cuci darah istrinya, suaminya. Oh, Ogi nggak ada apa-apa penyakitnya begini. Iya. Ogi nggak mau kayak dia. maksudnya. Enggak. Sabarnya lebih Iya. sabar lagi. Makanya harus belajar. Ya Ogi, siap. Coba harus sampaikan nggak sama teman-teman yang dimudahkan. sama kondisinya biar semangat. Ya buat teman-teman yang sama, buat teman-teman halo yang sama penyakitnya kayak aku, walaupun kita gagal ginjal kronis, harus cuci darah seminggu 2 kali, tetap semangat, kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetap berhusnuzon, tetap berprasangka baik sama Allah. Istri menemani terus. Istri kalau ini istrinya aja lah. Kalau punya suami yang sakit jantung gimana? Suaminya nggak usah suaminya mah. Gede kepala atau Ya, namanya kita menikah tuh pasti kan harus susah senang bareng. enak Jadi adem kan kalau dia ngomong. pas lagi sakit juga harus tetap kita dampingi, terus kita jaga supaya jangan terulang lagi gitu aja. Susah senang bersama ya. Senang bersama. Awet buat kalian, bahagia terus. Ya sama Irfan juga ya. Buat semua. Buat kalian juga ya. Akan ada yang terbaik. Makasih semuanya buat bintang Ada yang tamu mau hari disampaikan ini. nggak? Ya, ada yang mau disampaikan. Ke suami, teh lu capek kerja mulu, suami kapan kerjanya? Lu jangan curhatkan kita mulu. Kalau gua kan kerja begini karena suami. Oh, iya. Gitu. Tapi suami Tadi ngomongnya ngapain? beda ya? Beda. Kompor meleduk pada. Jadi dengerin yang tadi. Jangan lupa nonton kita terus setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi. Ikutin kuisnya hanya di Instagram FYP_Trans7. Hanya di FYP For Your Pagi. Sampai jumpa. Bila aku